Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya syahada wa salihina khususan lil imam qutbil maqam Sultanil Awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qutbil Ahwal Sayyidil Imam Abi Yazid Al-Bastami Al-Ruhi Qutbil Alami Sayyidil Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sayyidi Syekh Muhammad Rashidin Abdullah bin Sayyidi wa Mursyidi wa Muhammad Lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن يخالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin amin. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'dal maghrib yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pengajian kita pada malam ini membicarakan sekitar basmalah di dalam surah Al-Fatihah yang merupakan hukumnya wajib membaca Fatihah itu di dalam sembahyang. Hadirin rahimakumullah, sudah kita maklum bahwa surah Al-Fatihah adalah surah yang disebut dengan Ummul Quran, yang disebut dengan
Ummul Kitab yang disebut dengan Sab'ul Masani, mengandung 7 ayat, dan ayat tersebut atau surah Al-Fatihah dalam ilmu usul tafsir dia disebut dengan suratul Makkiyah. Surah Makkiyah adalah surah yang turun qabla hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinatul Munawwarah. Sepakat para ulama bahwa surah Al-Fatihah itu kandungannya adalah 7 ayat. Namun dalam 7 ayat itu ada perbedaan pendapat ulama berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang diperdebatkan adalah apakah Bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada surah Al-Fatihah atau bukan. Kalau dia bagian surah Al-Fatihah, maka orang ketika membaca surah Fatihah tanpa Bismillahirrahmanirrahim, Fatihahnya tidak sah. Apabila Fatihahnya tidak sah, maka otomatis sembahyangnya tidak sah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman la fatihata lahu. Tidak dinamakan sembahyang atau tidak sah sembahyang seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah di dalam sembahyang itu. Ini para ulama sepakat. Kemudian para ulama sepakat juga bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada Al-Quran. Bahkan Imam Al-Ghazali rahimahullahu subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Mukasyafatul Qulub menjelaskan atau dalam sebuah riwayat bahwa annal kutubas samawiyah, bahwa seluruh kitab samawi. Kitab samawi itu adalah kitab yang diturunkan dari langit lewat perantaraan Jibril alaihi salatu wassalam kepada Rasulullah, kepada nabinya Allah. Yang berupa kitab itu ada 4. Yang pertama adalah Zabur, yang kedua Taurat, yang ketiga Injil, yang keempat Al-Quran. 4 kitab ini disebut dengan Kutubus Samawiyah, kitab samawi. Ternyata Kutubus Samawiyah ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Zabur dengan bahasa Kibtinya,
awalnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Taurat dengan bahasa Ibrani-nya awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Injil dengan bahasa Suryani yang diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Rasulullah dengan bahasa Arab dibuka, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sebagai menggambarkan keagungan Bismillahirrahmanirrahim. Ijma ulama, sepakat ulama bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu ayat daripada Al-Quran. Permasalahannya ayat yang di mana? Ayat yang di mana? Apakah ayat yang di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu atau ayat yang di lain? Karena setiap kali kita membuka Al-Quran kemudian membacanya fi awailis suwaril Quran, di awal-awal surah Quran selalu awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang menjadi perbedaan pendapat ulama. Terfokus kepada mazhab al-mazahibul arba'ah, ulama dalam mazhab yang 4, berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim tersebut. Hadirin rahimakumullah, inilah pokok bahasan kita berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Apakah ia bagian daripada surah Al-Fatihah atau tidak? Perbedaan pendapat ulama al-mazahib, ulama dalam mazhab. Kita bermazhab Syafi'i, maka dalam mazhab Syafi'i surah Al-Fatihah itu 7 ayat, terhitung mulai Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayatun minha, bagian daripada ayat surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim 1 ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin 2 ayat. Ar-Rahmanirrahim 3 ayat. Maliki Yaumiddin 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5. Ihdinas siratal mustaqim 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7.
Allah berfirman dalam Al-Quran, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Sungguh kami berikan kepada engkau ya Muhammad 7 daripada puji-pujian dan Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim, Quran yang agung. Artinya dalam ayat ini Allah menyatakan surah Al-Fatihah itu disebut sab'ul masani, 7 puji-pujian, 7 ayat. Sebelum jauh kepada pembahasan itu, ada bagusnya sedikit kita bahas berkaitan dengan suratul Fatihah. Kenapa surah Al-Fatihah itu disebut dengan sab'ul masani? Ya karena memang Allah yang menamakan sab'ul masani. Kemudian sab'ul masani itu adalah 7 macam puji-pujian. Artinya di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu 7 ayat secara keseluruhan ayat itu bicaranya adalah pujian. Pujian kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah pengasih penyayang. Pujian. Pujian, memuji Allah, Allah Rahman Rahim. Ayat kedua Ar-Rahmanir Rahim secara spesifik. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Yang ketiga Maliki Yaumiddin, Allah lah Malik. Malik itu adalah penguasa atau pemilik Yaumiddin, hari kiamat. Pujian sebagai pemilik alam, karena Allah yang pencipta alam, Allah yang memiliki alam ini, Allah yang mengatur alam ini, kita sebut Allah lah yang memiliki. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah yang segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, pujian. Ar-Rahmanir Rahim, pujian. Maliki Yaumiddin, pujian. Nah, ada doa sekilas, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini bagian daripada pujian juga. Kenapa? Karena Allah Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang, Tuhan pemilik alam, Tuhan pemilik hari kiamat, maka layaklah Allah Subhanahu wa ta'ala yang disembah. Ihdinas siratal mustaqim, bunyinya memang doa. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tapi pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam, yang membolak-balikkan hati manusia dan seterusnya.
Allah yang membimbing, dan seterusnya. Maka ini menurut para ulama dia disebut sab'ul masani, 7 puji-pujian. Di dalam ayat lain atau dalam keterangan lain, surah Fatihah itu disebut Ummul Kitab, induk, ibunya kitab. Kitab apa yang dimaksud itu? Secara pokok adalah Al-Quran, tapi secara umum adalah kitab kutubus samawiyah, kitab yang diturunkan dari langit. Kenapa? Karena para ulama mengatakan anna kutubas samawiyah tajtami'u ma'aniha fi ummil kitab fil Quran, bahwa seluruh kitab yang diturunkan dari langit, Zabur, Taurat, Injil, secara makna atau makna-makna kitab tersebut sudah terhimpun di dalam Al-Quran. Artinya kita mengamalkan Quran, ia mengamalkan Taurat, ia mengamalkan Zabur, ia mengamalkan Injil. Apa yang ada di dalam Taurat, Injil, Zabur secara makna terhimpun di dalam Al-Quran. Wa jami'u ma'anil Qur'an tajtami'u fi ummil kitab. Seluruh makna Al-Quran terhimpun dalam surah Al-Fatihah, yang Al-Fatihah itu disebut Ummul Kitab, ibunya kitab. Artinya orang mengamalkan surah Al-Fatihah sama mengamalkan Al-Quran. Maka tinggal mengupasnya aja, tinggal mengurainya aja. Mengkaji surah Fatihah tapi mengkaji sebiji Al-Quran. Namun ini sudah diisyaratkan oleh siapa? Oleh Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Apa selanjutnya? Mungkin kita merasa kebanyakan mengaji atau memahami Al-Fatihah 7 ayat, ya diperkecil. Wa ma'anil Fatihah tajtami'u fi bismillahirrahmanirrahim. Makna Al-Quran terhimpun di dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim. Maka bismillahirrahmanirrahim itulah himpunan Al-Quran. Kata Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, seandainya aku dibawakan 70 onta, yang 70 onta itu spesial
mengangkut tinta. Masya Allah, 70 unta mengangkut tinta. Untuk apa? Untuk menguraikan tentang Bismillahirrahmanirrahim itu tidak cukup. Tidak cukup. 70 onta mengangkut tinta untuk menguraikan Bismillahirrahmanirrahim ternyata tidak cukup. Betapa luasnya pengetahuan Sayyiduna Ali karramallahu wajhah terhadap kitabullah, yang Sayyiduna Ali ini dikatakan oleh Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kotaknya ilmu, Ali pintu gerbangnya. Walaupun ada yang mempermasalahkan hadis ini, tapi ini hadis yang lewat kita cerita tentang Abdullah bin Abbas yang didoakan Nabi alaihi salatu wassalam agar menjadi seorang yang paham dengan agama dan paham dengan Al-Quran, dengan doa Allahumma faqihhu fid dini wa alimhu ta'wila. Jadilah Abdullah bin Abbas seorang yang alimus sahabah, orang yang alim di antara para sahabat, spesialis. Abdullah bin Abbas adalah Al-Quran. Apa? Dalam sebuah pengakuannya, Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, aku dalam pengetahuan tentang agama, pengetahuanku tentang Al-Quran hanya 1/4, atau bahasa kita kampung sabuncuknya Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Pani ulun jakanya di kota-kota atau apa nih, wah ulun bacang dituduh Syiah nih. Wah, masa memuji Ali, mengatakan hadis Nabi tentang keistimewaan Ali dalam keilmuan, nanggai ini dituduh Syiah. Hadis Nabi. Hadirin rahimakumullah. Mungkin jangankan 70 unta, 1000 unta mengangkut tinta untuk menguraikan Bismillahirrahmanirrahim dengan segala keilmuannya tidak pernah selesai, tidak pernah cukup. Dan ini sudah dipastikan Allah, sudah dinyatakan Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Katakan olehmu hai Muhammad, lau kanal bahru, seandainya lautan, bayangkan pian lautan,
Lautan mana? Lautan yang ada di dunia. Mau lautan Atlantik, yang mana di dunia nih? Lautan. Mau laut merah, laut Atlantik. Intinya, laut yang ada di dunia. Qul law kana al-bahru midadan. Katakan oleh Muhammad, seandainya air lautan itu sebagai tinta li kalimati Rabbi, untuk menguraikan Al-Quran. Menguraikan bismillah, la nafidal bahru, niscaya air lautan itu kering qabla an tanfada kalimatu Rabbi, sebelum selesai menguraikan Al-Quran. Bahasa kita kada cukup. Maka mengaji Bismillahirrahmanirrahim kira-kira menurut keilmuan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kita 10 tahun kan cukup. Kenapa ya? Ya kadang ngalih-ngalih aja dulu, isyarat aja. Ini bahasa isyarat aja. Bahasa isyarat dulu. Bismillahirrahmanirrahim itu 4 kata. Bismillah, bismi 1 kata, Allah 1 kata, Rahman 1 kata, Rahim 1 kata. Ini sudah isyarat. Hidup ini kalau hendak sempurna, hendak mantap, harus 4 kata. Maka timbullah ujar orang bahari kajian seraba 4 Datuk Sanggul. Tanya. Gampangnya sudah itu cukup. 4 itu apa? 4 itu gampang. Kita hidup menjalani 4 fase. Silahkan bahas ilmunya 4 fase. Fase alam rahim, fase alam dunia, fase alam barzah, fase alam akhirat. Itu yang disebut dengan alam konkret, alam nyata yang harus kita alami, atau yang disebut alam yang dijalani oleh batang tubuh kita. Di alam rahim kan batang tubuh kita. Alam kedua, alam dunia, batang tubuh kita. Ke alam barzah, alam kubur, batang tubuh kita. Ke akhirat, batang tubuh kita. Ada alam metafisika, ada alam abstrak. Isyarat, spiritual. Alam muluk, alam malakut, alam jabarut, alam nasut, alam lahut. Alam muluk, alam malakut, alam nasut, alam lahut. Sumbernya empat: syariat, tariqat, hakikat, ma'rifat.
Yang empat ini bersumber dari empat huruf, yaitu Allah, alif, lam, lam, ha. Dibawa oleh yang empat huruf, Muhammad, mim, ha, mim, dal. Udah cukup. Ini ngajinya sudah berapa tahun di sini? Ini kan bulebelnya aja, hanya rumusnya aja. Bahasa dalam kitab ijmalinya, tafsilinya belum, rinciannya kayak apa. Subhanallah, kita ngaji syariat perlu berapa tahun? Ngaji tarekat, hakikat, ma'rifat. Wah, beberapa waktu lewat Nabi pernah bertanya kepada Jibril, nang kayak apa garang kehebatan keagungan Bismillahirrahmanirrahim ini? Hadirin rahimakumullah, itu cerita panjang berkaitan dengan Rasulullah ingin tahu keagungan Bismillahirrahmanirrahim ini yang beliau tanyakan kepada Jibril, kemudian Nabi Rasulullah diperlihatkan oleh Allah lewat Jibril. Ceritanya panjang. Mudah-mudahan waktu ke depan bisa kita telaah bersama. Sekalian mudah-mudahan kita lebih jauh ya mengetahuilah apa yang disebut dengan asrar, rahasia-rahasia di balik suratul Fatihah dan rahasia-rahasia di balik Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, karena waktu ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambihan barataan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul di Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, walhamdulillah ala kulli hal, wa na'udzu billahi min hadi ahli nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.